Jadi dari dulu udah ada, bukan bid'ah, bukan, bukan. Ini kadang-kadang ngomong aneh, bid'ah itu maulid. Nah, bid'ah itu sesuatu yang nggak pernah ada di zaman Nabi, sekarang ada. Berarti sekarang yang ada di zaman sekarang, zaman Nabi nggak ada. Banyak dong. Zaman dulu emang zaman Nabi ada motor. Sekarang ada. Berarti yang punya motor bid'ah dong. Jual tuh motor, ganti onta. Udah JJS naik onta, ke mall naik onta, ya kan, pergi haji naik onta, nguyur di laut, habis digarasikan hiu. Ibu, zaman dulu ada handphone, sekarang berarti HP bid'ah dong. Jual tuh HP, ganti kaleng susu, ikat pakai benang. Halo sampai budek kita di situ. Kalau dikatakan bid'ah semua, miskin kita akan budaya. Semuanya dibilang bid'ah. Dua, zaman Nabi emang muka kita ada. Muka lu aja bid'ah, sekali itu aja. Emang zaman Nabi muka lu ada. Artinya apa? Ini jangan dikembangin lagi. Udah, cicing yang nggak demen maulid, nggak usah ngomongin jelek-jelekin orang yang doyan muludan. Kan enak, aman ya Bu. Ya Bu. Lu nggak pakai tahlil silakan, rombongan lu nggak tahlilan, cuma jangan ngata-ngatain benci orang yang lagi tahlilan. Enak jadinya, ya kan, kita masih asik aja, ya kan Bu. Lu gelar, gua gulung. Assalamualaikum hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para ajengan, para tokoh masyarakat, segenap para guru, para kiai yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kita bersama, guru besar Al-Istiqlaliyah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Walid Abuya Tohawi Romli. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita semua, serta ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Ketua MUI Pasar Kemis, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Salahuddin, doakan beliau sehat walafiat. Ketua DKM Al-Istiqlaliyah Guru Kiai Haji Afifuddin, doakan pula sehat walafiat. Sekretaris Camat Pasar Kemis Bapak Haji Supiani dan jajarannya, Kepala Desa Pasar Kemis Bapak Al-Haitomi beserta jajarannya, Bapak Kapolsek Pasar Kemis, Bapak AKP Komandan Syamsul Bahri beserta seluruh jajarannya, Bapak dan Ramil Pasar Kemis, Bapak Komandan Mayor Sidik Abrianta dan seluruh jajarannya, segenap pengurus dan para ketua DKM Musola se-Desa Pasar Kemis dan para tokoh masyarakat se-Desa Pasar Kemis, pengurus DKM Musola Asyam, dan segenap para guru, para orang tua dan tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena cuma 9 yang ditulisin di sini. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, rekan-rekan remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di klaster Puri Merak dalam rangka pelaksanaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, tanda kutip sang teladan abadi, Rabu, 24 September 2025, klaster Puri Merak, awas kelindungan. Nah,
Semoga hadir dan kumpul kita malam ini mendapat barokah. Saya makmuman dengan guru kita yang banyak menyampaikan ilmu dan saya yakin yang tadi beliau sampaikan banyak manfaat buat kita. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak doa langsung makan. Setuju? Lapar. Malam ini kita hadir di klaster Puri Merak ini dalam rangka memperingati Maulid. Sesuai tema kita bahwa Rasulullah adalah sang teladan yang abadi. Ada yang banyak bertanya netizen, Bu, netizen plus 62 banyak yang rada kepo. Pak Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Ada yang komen begitu dan bertanya, sesungguhnya yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Udah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Hafal semua kita surahnya, ayatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nah, ini anak siapa nih? Oh iya, Jemneng. Bu, tuh kalau bahasa Allahnya secara tidak langsung kita disuruh nyontoh, contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Pak Ustadz, siapa yang dicontoh? Kan nabinya udah nggak ada, kan rasulnya udah wafat. Berarti kalau nabinya sudah wafat, rasulnya sudah nggak ada, kita semua disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Maka malam ini dibaca riwayat sejarahnya. Siapa yang baca? Rombongan teman-teman tim hadroh. Kisahnya dibaca, sejarahnya dibaca. Maka ibu, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener? Nih saya tes nih, apal semua pasti lagu. Terutama emak-emak nih bang. Mau lagu apa? Bu, pasti apal nih. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak, yang penting kalau lagi pasti ada, tambah lagi sebotol idih-idih. Apal kan Bu? Loh, apal. Kenapa? Orang kalau suruh ngapalin lagu cepet banget ngapalin lagu, tapi ngapalin sejarah rada susah. Makanya ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu supaya gampang dihafal. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Adhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kadang-kadang nih kita semua rawi apal banget Bu, sampai kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya, au. Maka dibaca di Rawi, tadi dibaca sama tim hadroh rombongan. Di Rawi tuh pengarang Rawi udah ngomong, nahnu jironum haramil ihsani wal. Ada kan Bu? Ini bocah ya. Tahanin Bang, pegangin Bang, panitia lah. Orang gak ngiatin saya jadi ngiatin bocah lari. Bu, pengarang Rawi udah ngomong,
Apa kata pengarang rawi? Kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu. Kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Jadi maulid dari dulu udah ada, muludan udah ada dari dulu, Bu. Muludan udah ada teh dari dulu. Muludan udah ada. Udah ada muludan dari dulu. Dari dulu Bang udah ada. Tuh, jadi bukannya bid'ah. Justru yang bid'ah itu ulang tahun. Tuh bid'ah. Memang zaman Nabi ada? Enggak ada bid'ah tuh. Itu kan kerjaan orang stres. Bener Bang, ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain. Habis dinyalain ditiup. Kan PA itu. Habis ditiup nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sertamu. Lah mati panjang umur. Emak-emak kita zaman dulu kayak kakek nenek kita nggak pakai ulang tahun pok, umurnya panjang sampai sekarang teh. Orang kan belagu, orang pakai kue tar tuh nyalain lilin happy birthday tuyul, happy birthday tuyul. Lah tuyul ulang tahun. Jadi dari dulu udah ada, bukan bid'ah, bukan, bukan. Ini kadang-kadang ngomong aneh, bid'ah itu maulid. Nah, bid'ah itu sesuatu yang nggak pernah ada di zaman Nabi, sekarang ada. Berarti sekarang yang ada di zaman sekarang, zaman Nabi nggak ada. Banyak dong. Zaman dulu emang zaman Nabi ada motor. Sekarang ada, berarti yang punya motor bid'ah dong. Jual tuh motor, ganti onta. Udah JJS naik onta, ke mall naik onta, ya kan, pergi haji naik onta, nguyur di laut, habis digarasikan hiu. Ibu, zaman dulu ada handphone, sekarang berarti HP bid'ah dong. Jual tuh HP, ganti kaleng susu, ikat pakai benang. Halo-halo, sampai budek kita di situ. Kalau dikatakan bid'ah semua, miskin kita akan budaya. Semuanya dibilang bid'ah. Doa zaman Nabi emang muka kita ada. Muka lu aja bid'ah, sekali itu aja. Emang zaman Nabi muka lu ada. Artinya apa? Ini jangan dikembangin lagi. Udah, cicing yang nggak demen maulid, nggak usah ngomongin jelek-jelekin orang yang doyan muludan. Kan enak, aman ya Bu. Ya Bu. Lu nggak pakai tahlil silakan, rombongan lu nggak tahlilan, cuma jangan ngata-ngatain benci orang yang lagi tahlilan. Enak jadinya, ya kan, kita masih asik aja, ya kan Bu. Lu gelar gua gulung, ya kan, ya lu jual gua borong, ya kan Bu. Udah jangan bikin pecah belah. Makanya kita bareng-bareng nih maulid, sejarah yang kita baca. Dalamnya peringatan maulid apa sih? Baca Quran, riwayat, sejarah, sholawat yang dibaca, doa yang dipanjatkan. Ini semuanya baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang bikin tradisi yang baik-baik, itu ada pahalanya. Pahala buat orang yang ngerjainnya, semuanya dibalas sama Allah. Ini baik, alhamdulillah. Makanya di Rawi kita baca sejarah beliau biar supaya paham kemuliaan akhlaknya ada semua. Assalamu Zainal, assalamu atqal. Ada kan teh? Ada kan? Tahu artinya? Ya udah pokoknya begitu. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Rasulullah belum lahir, tapi ceritanya udah ada. Di mana kita tahu? Di Rawi kita baca, sejarahnya jelas. Ana Atha ibni Yasar an Kabil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan di Rawi? Di Maulid Diba ada.
Artinya apa? Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini Pak, Bu, ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semua. Dia ajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, pelajarin kitab Taurat ya. Nih sampai khatam total. Illa sifron wahidan. Kecuali yang selembar. Yang selembar jangan dipelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk. Masukin ke dalam kotak. Kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata teh, kalau kata bapaknya simpen tuh, bocah dulu, orang dulu mau takut, asal kata bapaknya jangan nurut. Lah bocah sekarang beda bang, dulu kita dipelototin sama orang tua, takut nunduk, enggak berani natap mukanya. Lah bocah sekarang, jangankan kita pelototin, kita omelin tenggorokan bapaknya jelongok, apa lu ba? Tuh bocah sekarang beda juga sama, beda bini orang tua dulu sama bini kita sekarang lain bang. Lah dulu mah emak saya asal diomelin sama bapak nih, masal berantem, gue tabok lu, jangan apa bang, jangan bang, sabar bang, ya bang, minta maaf bang, minta maaf. Tuh bini zaman dulu, coba sekarang istri sekarang, gue tabok lu, matiin aja bang. Gua tabok lu, matiin aja, tanggung lu tabok, matiin aja, bunuh bang, bunuh gua tahu kalau gua mati lu kawin lagi, matiin aja bang. Tuh lain. Anak dulu dengar kata disimpen, falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka ibu, ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah dan hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, enggak meleset sama sekali, prediksinya tepat. Lain sama kita. Kalau kita nih manusia sering meleset prediksinya. Ada bapak-bapak lagi sombong banget, bininya bunting 9 bulan, ngomong sama teman-temannya, lu liatin nih istri gua entar kalau lahiran pasti anak gua putih bersih kulitnya, emak bapaknya bersih. Pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Bu, lu lihat nih ntar gue nyalon nih, nyalon DPR gue pasti menang nih. Pas nyalon kalah, prediksinya meleset. Ya bu, Nabi cerita sama kenyataan sama, enggak meleset sama sekali. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan penghias para nabi? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita. Namanya musuh nggak bakal demen sama kita teh. Musuh, yang namanya musuh, ya musuh nggak demen lah sama kita. Di mana-mana musuh nggak demen sama kita. Musuh, lah musuh. Siapa yang demen sama kita? Musuh. Bu. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Luar biasa. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Bu, dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Masih ada apa enggak ya? Dibohong-bohongin sama pemburu hantu. Cekodam ya kan? Bu, pemburu hantu nangkap jin bertiga, masukin ke botol, tekep kencang buat yang dua temannya belakang dorong-dorong, ya, lah udah ditekap masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orang yang gak ada? Bayangin Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang gak demen muludan, gak demen solawatan, itu makhluk lebih jelek daripada jin. Di temen-temennya kuntilanak, gandarua, bebegi kuntilanak ya, sundel bolong rombongannya. Makanya ini malam ini beruntung di klaster Puri Merak ini kita ngumpul semuanya, warga jadi satu. Ngapain? Solawat yang diagungkan. Masuk bulan Rabiul Awal, begitu syiarnya luar biasa Islam. Masuk masjid, musola, majelis taklim, bikin maulid di mana-mana, peringatan maulid dibikin, masuk ke kantor-kantor, instansi pemerintah, sekolah-sekolah, yayasan, pesantren, bikin maulid, pasar bikin maulid,
pedagang-pedagang semuanya patungan bikin maulid, masya Allah. MP3 disetel di mana-mana, selawatan, banyak syiar Islam luar biasa. Status WA isinya selawat semua, selawat semua. Bu Allah, kenapa? Menyambut kedatangan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Medsos, Facebook, Instagram, capcut, TikTok, isinya semuanya selawatan luar biasa. Tukang dagang yang dagang keliling sama masuk kampung pakai selawatan. Tukang tahu bulat masuk kampung dagang tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Wow, dia rubah pakai nada solawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget semuanya. Tahu dadakan 500-an, anget. Sekali lagi, tahu. Biarin bang, kita kerjain mak-mak. Dadakan 500-an, anget. Pakai solawat. Qul ya azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin ya hunu bismika ya. Tahu giliran tahu bulat apal, selawatan diem aja. Ya Allah, nenek-nenek enggak doyan tahu bulat jadi beli lantaran gara-gara lagunya dirubah. Enak ini lu tong jualan, mari dah gue beli. Dibeli sama nenek-nenek. Kan namanya nenek-nenek kan udah pada metik, nggak ada giginya kan metik. Akhirnya dia beli tuh tahu bulat, masuk ke mulut enggak ditelan, langsung dioper-oper doang ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Cucunya nyeletuk, telan nek, telan. Akhirnya neneknya kelolodan. Ya Allah, berkah dari bulan Rabiul Awal. Selawat yang kita baca, alhamdulillah. Malam ini tim hadroh baca solawat. Kisah Nabi yang dibaca ketika Mahadul Qiyam, kita berdiri semuanya datang ke hadiran Rasulullah, kita sambut marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir ibu di tengah-tengah kita, diiring dengan bukhur wangi-wangian, masya Allah, dengan bakaran gahru. Ini kesukaan wangi-wangian Rasulullah, luar biasa, hadir di tengah-tengah kita. Tim hadro yang megang bass, wah semangat nabunya, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Luar biasa bu, tim hadro. Jangan pernah kecilin anak-anak hadro. Hadro artinya menghadirkan, yang dihadirkan Rasulullah. Tim hadro jangan macam-macam sama tim hadro. Kalau ibu punya anak perawan, didemenin anak-anak hadro, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek anak ibu, langsung digampar sama dia. Tubuer, tahu sendiri, tangannya kapalan semua. Melintir ukuran ditabuk sama anak hadro. Ya Allah, luar biasa ibu. Nih selawat. Selawat. Bu, Pak Ustadz, saya lagi halangan, boleh nggak baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Pak Ustadz, bagaimana nggak ada wudhu? Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap dapat pahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat teh. Mak-mak kan begitu biasanya. Pengen banget dilihat orang. Sholawatan pengen didengar orang, pan mertua apalagi.
Mama kalau ngaji pengajian selawatan dulu bang, masuk musola, mic dicolok media, ampli dinyalahin, mic dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya. Rodia, Romelah, Saroh, kumpul ngaji di sini semua sambil nungguin temennya datang ya selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Emak-emak tuh selawatannya. Adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe roh, duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Lu ji gelar ambal buat ustazah. Wal adlu lana wal kul. Berhenti bang selawatannya. Mau temennya nyampe. Itu kan selawatan Adinulana sebenarnya buat yel-yel tentara bang di Mesir. Itu Mesir tentara itu kalau mau perang itu loh bacanya itu Adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana semangat perangnya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hakulana. Nenek dibawa kipas angin kleker. Ya Allah ngantuk jadinya, makanya semangat membaca sholawatnya. Lah kalau orang Arab aja bang, kalau mau habis ngambil mikot tuh mau bikin umroh baca talbiyah semangat dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah. Wah semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Maafin gue jia inari labbaik. Ya doain gue di tanah suci. Nangis. Selawat yang dibaca satu kali kita baca buat kita ibu, bu, masak, nyuci, goreng tempe, baca sholawat aja udah adem, masakan sedep. Emak-emak lakinya denger nggak jadi masak, habis kompor tendang-tendang angin. Ya Allah bu, biar kata kesel sama suami lagi ribut nih, kalau selawatan jadi adem. Ayo bang berantem, gue kesel sama lu dari kemarin ngasih uang belanja kurang mulu. Berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu ibu. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja matanya. Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Istrinya namanya Rodia, lu balikin melakinya Rodia, ya dawal ayana. Bininya ngomong, ya toibah Rodia. Akhirnya nggak jadi berantem bu, jadi lomba marawis. Selawat bikin adem. Nanti kita di padang mahsyar dikumpulin semuanya kita, hari kebangkitan tiba, masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak ibu, masing-masing bawa diri. Suami gak kenal istri, istri gak kenal suami. Saat itu kita butuh pertolongan di hari kebangkitan tiba. Matahari sejengkal di atas kepala kita, panas udah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air di sono, nyari air kemana? Ayo dah, ayo. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup di sono nggak nemu bu, apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi orang yang lagi kehausan jangan kecil hati, Allah sediain buat kita yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sering baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen sholawatan, nggak demen muludan, biarin di sono dia kehausan, dia kecekek, rasain, nggak ada yang nolongin. Na'udzubillah min Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi?
Waktu Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat pada protes, Bu. Malaikat demo sama Allah. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia. Manusia itu kan perusak. Sok tahu malaikat, orangnya belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat semuanya heran dan kagum, bertanya kepada Allah, Qila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Dek, duduk ya dek, jangan jalan-jalan terus dek, duduk dek, ada kamera dek, nyati jatuh, dek duduk, dek. Jangan ya dek, jangan ya dek, dek. Nah, duduk nih, duduk tayang otak-otak, duduk. Nah iya, boleh ngomong tapi jangan bersuara ya dek. Maklum Bu, namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Mari saya nelpon panitia, Pak Ustadz, acara udah mulai? Belum mulai Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak itu. Belum Pak Ustadz, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Hehehe. Ya Allah, Nabi. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, Qila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh, nurnya yang kau ciptakan ya Rob? Bukan, justru Nabi Nuh perahunya nggak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Nuh perahunya nggak kelebu. Makanya kampung kita, klaster kita, kalau nggak pengen kebanjiran, nggak pengen kelebu, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalannya Pak Ustadz? Di antaranya yang diamalkan Rasulullah juga, idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang masih terbalik. Di kampung giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu Bu. Ada orang kaya mati, itu Ustadz mimpin tahlil, nggak kelar-kelar 1000 dibaca, la ilaha illallah, 1000 dibaca, aki-aki pengantuk. Kenapa? Makan enak-enak. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Dia pikir beseknya kuntet, palingnya dalamnya telur ayam negeri sama bihun begitu. Jangan begitu. Nabi mah demen sama orang miskin. Apa kata Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu demen dengan fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi seneng sama orang miskin. Bahkan Nabi berdoa, apa doanya Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Ini Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Ibu pernah baca doa begitu? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Gak bakal pernah. Enggak. Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. La ilaha illallah, lengket banget miskin sama kita. Udah miskin dihina lagi, dapat sumbangan namanya raskin. Ya Allah. Tuh raskin kan singkatan, beras orang miskin. Kayaknya di kotak-kotakin kita ya kan, ganti aja dong, jangan raskin. Orang kaya makan raskin. Kan gak pantas. Orang kaya beda berasnya dong, raskai. Ya Bu. Iya, jangan kecil hati. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan undang-undang dasar kita udah mengamanatkan buat kita. Fakir miskin, orang miskin dipelihara oleh negara. Ya kan? Iya, ya Bu. Iyalah, makanya kalau jadi pejabat ya nggak dapat tunjangan gede, gaji gede, kontrakan lain. Ya Bu. Girang dapat pengumuman tunjangan gede, gaji naik, joget-joget, akhirnya viral ya kan, rame-rame ya kan. Ini ngelukain hati kita nih, orang susah ya kan, ya mau pakai majang di medsos, foto mobilnya cakep-cakep, orang keren, mewah-mewah. Lah, lu kan wakil kita rakyatnya. Masa lu begitu kan nggak pantas, punya empati dong ya Bu. Akhirnya rame, dapat pada demo, akhirnya apa? Ya Allah, kesian ibu, bu,
Kita rakyat pengennya rakyat pakai muluk-muluk nih, kepengenan kita nih jadi rakyat. Apa sih pengennya kita? Pertama nih pengennya kita anak kita sekolahnya gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Kagak muluk-muluk, kagak muluk-muluk. Nih Nabi demen sama orang miskin. Nabi senang sama orang miskin. Bicara miskin, alhamdulillah Bu, Bang, semuanya Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, nih saya, engkong, nenek, kakek, semuanya bapak, bukan turunan orang miskin. Alhamdulillah, pakir. Kalau miskin masih mendingan Bu, pakir keblangsak banget udah, ya Allah. Emak anaknya 13 makan berebut Bu, satu piring nasinya sepiring doang. Emak akalnya banyak, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sama emak sampai 3 bakul. Ya Allah, akhirnya tuh nasi kan keurug sama mengkudu Bu. Makan berebut digoreng jadi satu. Ya Allah, masuk ijo keluar ijo. Sedih ngenes Bu. Punya telur 2 butir, anak 13 digoreng sama emak sampai dadar, pakai dadar tipis banget Ibu. Pas kita makan enggak berasa telur di bibir, berasa minyak doang. Sedih ngenes, dihina mulu. Ya Allah, pernah makan daging aja ngarepin ada yang mati doang teh. Bener di kampung ada yang mati nih tahlilan, udah tuh malam ke-7 pasti dapat besek isinya daging, udah girang sekeluarga dah. Alhamdulillah ya Allah, dapat daging sekepel. Bapak pulang tahlilan dipegang sama emak, kata emak, sini emak yang ngatur, jangan berebut, jangan berebut, jangan berebut, duduk duduk duduk, jangan berebut, nih lu sepocel, sejuring sejuring sejuring. Ya Allah Bu, pas kita makan gak berasa daging, berasa kecap doang. Ya Allah, ngenes enak jadi orang susah. Pernah ngerasain 3 bulan enggak makan daging, enggak ada yang mati. Ya Allah, adik saya pakai nanya, Bapak emang nggak ada yang mati apa Pak? Bapak saya nyaut, ntar kali neng sore-sorean begitu. Yang main bapak mulutnya manjur juga. Ya Allah, pas maghrib diumumin, bener ada yang meninggal Pok, marbot ketiban beduk di masjid. Mati lagi tahlilan. Ya Allah, luar biasa. Orang tua dulu anaknya banyak Bang, subur-subur, 13 itu yang hidup. Sekarang saudara saya tinggal 5. Dari 13 5, tinggal 5 yang hidup masih. Karena 13 tuh banyak yang meninggal udah. Asal makan berebut keinjak atuk mati. Ada yang serakabat makan kelolo dan kokok-kokok mati. Lah subur orang tua dulu mak, masya Allah. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu. Emak lewat nih, ketetesan, bunting emak. Tuh saking suburnya. Hehehe. Buru anaknya gampang banget kayak kucing Bu, brol setahun satu brol. Ya Allah. Masya Allah, tapi nggak ngerasa senang, nggak ngerasa susah. Artinya apa Bu? Kita biar kata miskin, jangan menghina orang miskin. Disebut kaya, kan ada yang miskin. Ya kan? Ya kan? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan, ada bawahan. Nggak mungkin dia ada atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Yo, pokoknya harus yang melengkapi lah. Yang nggak disebut kaya, makanya jangan pelit. Medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, parah itu Bu. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi sama dia tuh, saking pelitnya tuh orang. Masya Allah, makan launya ikan, palanya dikerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua. Lah kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit Bu, jangan pelit. Ya Allah, makanya kalau ada orang kaya duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin. Ntar juga lihat dah, duitnya habis diporotin sama dokter. Iyalah aja berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak, jadi atas balai, mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai. Ya Allah, makan disuapin, dicebokin, dijemur pagi pakai kursi roda 8:30 dimasukin lagi, besok dijemur lagi, masukin lagi 8:30. Pas anak yang jemur lupa ngangkat. Anaknya main game di HP. 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum diangkat. Dia kagak tahu bapaknya ulet kering. Jangan pelit. Insya Allah kita pengen hidup berbagi. Alhamdulillah. Iya tuh Bu. Terus sampai jam berapa? Sampai jam 2 subuh. Ibu ngundang apa ngontrak sih?
Ya Allah. Ceramah itu tugas berat, Bu. Duduk capek, pantat udah tipis. Ya enggak, mulut ngomong, tangan bergerak ke arah kanan kiri, leher renteng, otak mikir. Ceramah udah tengah malam, yang dengerin masih terus. Nih jamaah begini yang bikin ustadz cepet mati. Ya Allah, Bu. Nih ceramah mak yang penting nih, yang ceramah nih mak yang penting nih, biar pendek asal masuk daripada panjang gak masuk. Ceramah. Ih, pikirannya lain, najong banget. Tuh. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini ya Rob? Qila huwa Ibrahim. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim? Kata Allah bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi Ibrahim pas dibakar, Bu, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Seluruh dunia waktu itu api nggak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam agak matang-matang, apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Kalau masak baca nih ayat, Bu, depan kompor kan nyala tuh api, ibu ngomong ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita umpama Rodiah, baca ya narukuni bardan wasalaman ala Rodiah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Ya Allah, luar biasa Nabi kita Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasulullah dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Bu, Bang, mohon maaf, kita nih kemana-mana bawa kotoran di perut kita. Kemana aja kita bawa kotoran ada dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah, Bu, kalau buang air tainya ngilang. Nabi buang air tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tainya ngilang. Buang air pinggir kali, bukan hilang, itu namanya kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat pakai ngomong, ya Rasul jangan kemana-mana buang airnya ya, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, Bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa ibu bapak? Karena Rasulullah ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot, jatuh lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin, habis dilap diciumin. Maka ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, Bu, apalagi habis kerja bakti macul, wah tarik aja, sini Bang, minyak misik Bang. Rasain bau perengus Bu, paling bakal kayak kabel kebakar baunya. Hahaha. Zainal Anbiya lah, ketinggalan tawanya. Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kemudian akhlak Rasulullah luar biasa, adalah sebagai teladan. Apa dibaca dalam rawi? Salah satu kemuliaan akhlak beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul itu orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Pernah Bang, satu hari dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu. Betis doang yang kelihatan.
Orang sekarang urat malu banyak yang putus. Udah nenek-nenek naik motor Mio pakai celana wahai. Emak-emak tuh ngari-ngari keliling komplek JJS. Wah, ilah kencang banget. Kirain kenal pot racing kulit ketiup angin najong, buat najong dah. Ya Allah, makanya cewek perempuan disuruh pakai jilbab. Jilbab itu Bu bukan dipakai di kepala empok itu Kak Teh, bukan. Itu yang di kepala Teteh itu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang model kayak gamis, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Itu baru dikatakan jilbab. Kalau sekarang anak cewek, perempuan, cewek, ibu pakai jilbabnya modern, hijabnya modern, kudungannya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa Bang haram? Karena apem masih kepajang. Tawa dia. Iya, tutup aurat. Ini kadang-kadang perempuan sekarang rambutnya merah, buah diriap semua kayak belada jonggol. Kayak kaos ketek ngablak, dada terbelah, Bang. Nih kita bapak-bapak kaum laki kan ngelihat yang begitu, yang bikin angus amalan kita itu. Coba ibu tutup, enggak bakalan hilang amalan kita. Makanya jagain aurat. Kita disalahin bapak-bapak, dasar laki, mata keranjang, buaya darat. Kita dikata buaya darat Bang, padahal ibu-ibu lobangnya. Masa buaya darat nggak ada lobangnya? Nih makanya kita kepengen Nabi aja orangnya pemalu, syadidul haya wa tawadu, rendah hati, nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, bahkan mau dibunuh. Rasulullah nggak pernah balas dikatain. Pernah satu hari Nabi lagi jalan berdua dengan Siti Aisyah, lagi jalan mesra, lagi weekend. Lewat orang-orang banyak, ada orang kafir beri salam, salamnya beda. Kalau kita nih assalamualaikum, dia lain orang kafir assamu alaika, assamu alaika. Samun artinya racun, diterjemahin assamu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin sama Siti Aisyah, Bu, assamu alaika wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan Bang, asal tahu aja, dikasih satu, mulanginnya tiga. Memang udah kodratnya begitu. Nabi pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Jangan marah, jangan ngegas. Kalau kita dikata begitu balikin aja kok. Wa alaika, assamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Jadi enggak marah. Mau ke masjid diludahin dari atas rumah, enggak marah, senyum. Besok lewat lagi diludahin, senyum lagi. Ketiga harinya lewat masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat enggak ada yang ngeludahin ibu. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa, cuma saya lagi heran. Heran kenapa? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kok langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa ya? Nggak tahu saya. Panas dingin dia, kena COVID kali. Bu, panas dingin meriang. Nabi pulang buru-buru, ngambil makanan, langsung berangkat ke rumah yang sakit. Sampai di depan rumah yang sakit, beri salam. Assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai di dalam kamar, lagi kekurub. Mulai ngerintih aja. Habis kena vaksin kali. Enggak ASEAN dia kena Sinovac. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Pas kata langganan kaget Bu. Nabi masuk, yang sakit keluar, duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan itu? Ya Allah, itu orang ngomong langsung, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak.
Ke sono-sono ya, lain-lain Ustaz. Padahal teman saya banyak. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Kalau model kita digituin lain urusan. Ya Bu, jangankan diludahin, ya kan? Ya kan? Loh. Nabi begitu mulia. Dikatain gak marah, diludahin gak marah, lagi ceramah di Taif dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu. Nabi dakwah bukan disambut tapi disambit, berdarah jidat Nabi yang mulia, keningnya berdarah. Ibu, marahkah Rasulullah? Enggak, yang marah itu malaikat Jibril. Luar biasa Ibu, jenderalnya malaikat marah. Rasulullah ditimpukin, yang marah malaikat Jibril. Nyamperin Rasulullah Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ngasih tawaran, Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud, gunung Uhud aku tibanin buat orang yang nyakitin lu, yang nimpukin lu. Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang kok. Kalau ini bapak ibunya saya ceramain gak beriman, orang tuanya gak beriman, nanti saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel, Ibu, anak bagaimana Bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Bapaknya kafir, anaknya pasti kafir. Tibanin Jabal Uhud. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman Jibril. Luar biasa Ibu. Mau apa sekarang kau Muhammad? Saya mau doain aja yang nimpukin saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk. Ya Allah kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Karena mereka nggak ngerti. Kalau model saya digituin lain urusan Pak. Umpama nih kan direkam nih live streaming nih. Umpama nih jangan dipotong videonya nih. Umpama. Oke guys, umpama Tile lagi ceramah ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datanglah malaikat Jibril ngasih tawaran. Umpama. Apa kata malaikat Jibril? Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin. Itu kalau saya. Masa iya Jibril datang sama saya? Ya Allah, bedanya sangat jauh kita dengan Rasulullah Ibu. Tapi insya Allah maulid kita jadikan suri tauladan, beliau menjadi contoh buat kita. Ajaran dan anjuran Rasulullah praktekin. Bentuk cinta kita ke Rasulullah dengan cara apa? Ayo ajaran anjuran beliau praktekin. Musolah Asyam insya Allah kita isi bapak-bapaknya. Musolanya keren, cakep. Saya lihat tuh musola kalau sholat jamaahnya banyak penuh, terutama subuh. Nah kok tawa teh? Saya tahu, saya subuh sering masuk kemari. Kalau udah 3:30 lewat situ udah nggak bisa masuk. Si dikunci. Ayo. Terdengar di musola al-sam. Ya Allah Bu, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sama enggak? Di sini ada enggak begitu Bu? Kampung saya begitu. Bangun tapi. Hah? Bangun. Apanya yang bangun? Enggak bangun. Kalau enggak bangun juga suaminya Ibu marbot suruh ganti cara banguninnya supaya cepet bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subuh pasti bangun Bu. Suami kaget, "Mama, siapa yang mati, Ma?"
Istrinya ngomong, papa yang mati, kok nggak bangun-bangun subuh. Ya Allah, ayo kita musola kita yang bikin, kita yang bangun, kita yang ngisi. Jangan sampai musola kita bikin kayak kurung batang. Kurung batang itu keranda, dibikin pakai stainless, cakep banget, tapi disuruh masuk ogah. Masuk situ lo kurung batang, lo jangan gua, lu aja masuk. Ini musola kita bikin jangan seperti kurung batang. Artinya kita yang bikin, kita yang isi. Biarin, jangan usil. Tetangga baru doyan ke musola, jangan usil mulut. Ini kadang-kadang tetangga baru rajin, ada aja dikata, tumben bang ke musola, besok aja kabur. Biarinlah, orang baru belajar sholat, lambat-lambat gak masalah. Zuhur 5:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Pakai argumen, bukan pakai sentimen. Biarin. Ayo isi musola kita, pengajian ramehin. Jangan kalah pak, kita mak pengajiannya paling banyak. Survei membuktikan di mana-mana mak paling banyak pengaji. Ya kan, jelas. Nen, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi pengajian mingguan, gabungan PKK, belum lagi gabungan lagi BKMT. Wah, itu seragamnya macam-macam, kuning, abu-abu, biru muda. Wah, luar biasa. Yang hijau toska, hijau teh kebo, ya kan macam-macam. Ya kan, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya kan. Gak apa-apa, semangat ya bu, ya bu, ya bu. Ya Allah, insya Allah semangat ngajinya. Ngaji, kumpul di pengajian, buat apa sih tujuannya? Supaya ibadah kita benar karena ada ilmu. Pak Ustadz, saya pengen ngaji ini, bagaimana? Belum bisa datang, udah nggak bisa apa-apa. Pak Ustadz, datang aja, ikutin ustazah, ikutin guru kita, ikutin abah kita. Usah aja bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca kitab, bawa tuh kitab, tibang bawa, apa susahnya bawa? Usah aja kebet. Usah aja tutup. Temen nyolek, halaman berapa teh? Boleh ke bed doang. Nah, datang aja udah. Yang begitu doang datang ibu. Jalan menuju dari rumah ke majelis ilmu dicatat, dimudahkan jalan menuju surga. Duduk doang kita di pengajian, dosa kita dirontogin, pahalanya dicatat sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat tarawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, pasti lama dia kalau jadi imam. Lama, pindah kita tarawih, apalagi yang 1000. Pokoknya imam tarawih yang cepet itu favorit, udah itu dia. Gua demen nih, dia kalau jadi imam cepet nih, nggak pakai usoli lagi. Allahu akbar, dolin, nenek bangun jungkil bangun lah. Akhirnya apa? Nyungsep juga deh gue, kata nenek. Ya Allah, ibu pahalanya gede, alhamdulillah. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Apa pernah kita nengokin 1000 orang sakit? Emang nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang datang doang nengokin teman di rumah sakit, lagi diimpus pakai nanya, nggak bawa apa-apa, nanya apa yang lu rasa sih Ji, lu diimpus di sini. Yang sakit kan ngomong, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok bisa diimpus? Lalu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau lu bawa jeruk, gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga itu. Ya Allah, luar biasa bu. Nih ngaji kita kumpul di majelis ilmu, dosa kita dirontogin. Semua kita yang hadir di sini bohong kalau nggak punya dosa, termasuk yang ngomong. Nih orang yang tukang banyak dosa, apalagi tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue diomongin, nggak apa-apa gue wajar diomongin. Emang gue tukang ngomong? Dosa sama orang kecil-kecil, yang kecil-kecil dirontogin, dihapus. Dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, wah saya bergablek teh. Ini jangan belaga-belaga budek, dosa sama suami. Mau berangkat ngaji, suami diperintah, bang gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu di kampung saya, begitu ada. Suami lagi tidur dibangunin, bangun bang, lihat no, jam berapa udah?
Suami lagi tidur suruh ngiat jam. Kan salah ibu aja yang melek ngiat jam. Ngomongnya salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh ngiat jam. Bangun bang, gini hari baru bangun lo, no rezeki lu habis dipatok ayam. Suaminya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Salah lagi ngomong. Kayaknya kalau doyan ngaji ilmu ibadah bini insya Allah sama suami nurut hormat. Kemarin kejadian bang, saya dikirimin di grup WA. Ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur. Digedik palanya pakai martel sama istrinya, sampai bocor. Gara-garanya sepele, apa? Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Maka bapak-bapak nih yang suka ngasih uang belanja kurang, saya saranin bang, tidur pakai helm. Takut istri kita khilaf. Paling anak kita nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Emaknya ngomong, lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah. Bu, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Nih kita jarang-jarang kalau nggak ada mulu dan begini kita kumpul silaturahim. Dengan silaturahim umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Ya kan ya bu? Iya, orang yang kalau rajin silaturahim di pengajian, kumpul di mana-mana gitu, ngaji, guyub gitu. Orang yang silaturahim rajin banget, matinya rada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan. Ada tanggal 24 September 2025 hari Rabu malam Kamis saya berangkat ke pasar Kemis dekat Cilongok, dekat kediaman Al-Maghfurlah Abah Uci, tepatnya di klaster taman Merak. Ngapain lu ke sono? Kata Allah, mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Emang ada catatannya? Ini ada, saya pegang. Oh, yaudah berangkat. Hati-hati salah cabut. Berangkat Israel kemarin ke klaster bu, mas. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan dong, ya Rob orangnya nggak ada di rumah. Kemana? Kata tetangganya pergi Muludan. Yang ceramah si Tile. Oh, jangan dicabut. Orang lagi ngaji. Jangan. Tunda pokoknya. Orang lagi ngaji, jangan dicabut. Lagi silaturahim dia. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang acara. Ini romannya kagak ada yang pulang di sini. Ya Allah ibu, dengar ceramah dari guru kita ketua MUI ngomong, nah oh enak, ntar malam saya mau bangun tahajud dah, munajat sama Allah. Lagi tahajud Israel nyamperin, ya Rob orang lagi tahajud, tunda, ntar aja subuh. Habis subuh dia ingat, ntar sebelum masak mau sholat duha. Ya, lagi sholat duha Israel nyampe lagi, ya Rob orang lagi sholat duha, doain suaminya berangkat ngojek. Lakinya ngojek didoain, ya Allah suami saya berangkat ngojek, kalau rezekinya masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh bu, doa ada ngapanya. Pas mau dicabut, jangan ya Rob jangan dicabut, orang lagi sholat duha, doain suaminya. Tuh kata malaikat Israel, ya Rob saya kelamaan ini di klaster sini di ke pasar Kemis lah, dari malam saya nungguin belum dapat ini. Ya udah pindah akhirnya pindah bu, ya udah ke Serang Timur, jauh amat ya. Ya Allah, makanya kita beruntung malam ini Allah nyatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul, kompak, bersatu, turun rahmat dari Allah. Apa yang dikasih buat kita? Keuntungan. Malam ini ada dua keuntungan yang kita dapat. Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan kita dikasih besek, dikasih buah, cap badak. Ngeri nih cap badak ya. Nah, tapi ini makanan malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi, kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan habis segitu, tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah, pahala dikasih buat kita. Alhamdulillah. Yuk kita pengen ngaji terus, kumpul di pengajian. Karena apa? Karena menuntut ilmu gak ada batasan waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil, yang tukang mandiin orang mati. Mujur ngalor habis sudah dibungkus.
Maka kita kepengen manfaatin mumpung masih sehat, ada kesempatan. Jangan kita nyari waktu luang, tapi kita luangkan waktu. Agar apa? Karena kita tinggal di dunia, di klaster ini, taman ini, kita nih enggak lama, nih semuanya kita calon-calon jenazah, dibatasin waktu, kita lagi jalanin waktu, dibatasin waktu. Karena Allah itu sangat memperdulikan, sangat peduli, bahkan sumpahnya pakai atas nama waktu. Kita nih hidup lagi jalanin waktu, yang dibatasin waktu, maka jangan sia-siakan waktu. Kenapa? Karena waktu jalannya begitu cepat. Kita kadang-kadang, Bu, ya Allah, Pak, rasanya baru kemarin Senin, udah Senin lagi. Rasanya baru kemarin Jumat, udah Jumat lagi. Tahu-tahu Jumat lagi. Rasanya baru kemarin tuh masih anak-anak ya dia ya. Sekarang udah gendong anak. Tahu-tahu udah gendong anak. Ya Allah, rasanya kemarin masih jadi emak, sekarang udah jadi nenek ya Bu. Waktu cepat buat kita, maka kita manfaatin untuk takorub ibadah. Musolah kita cakep isi. Musola simbol dari demokrasi umat Islam. Di musola Asyam ini ada aturan. Siapapun masuk musola copot sendal, buka sepatu. RT masuk musola buka sepatu T. RW masuk musola copot sepatu. Lurah masuk musola lah buka sepatu. Termasuk camat masuk musola buka sepatu. Gubernur masuk musola copot sepatu. Nur. Presiden masuk musola lah buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya musola. Kalau sudah masuk musola jangan usil orang mau datang dari mana. Dari mana bang lo? Dari kidul ngadep ngulon. Lu dia dari mana? Dari wetan ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid, masuk musola, jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita. Ya Bu, ya Bu, jangan ribut soal warna kulit kalau udah masuk masjid musola. Emang warna kulit begini kita pesen? Kita nggak mesen kok. Potongan muka kita begini kita nggak pesen. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang dibacain, orang nggak mesen kok. Kita pengen bersatu di musola, bersatu di masjid, ya menghadap kiblat arah yang sama, menghadap dan menyembah Tuhan yang sama, pakai cara yang sama, pakai gerakan yang sama, sholat pakai bahasa yang sama. Ini adalah makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam mengajarkan demokrasi Pancasila lewat masjid dan musola. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu age. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Sunda takbir udah, Betawi Tuhan Allah yang gede banget. Malaikat letuk buju buneng. Betawi maju lagi teman dari Padang, Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana. Kacau bang. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikamiddin, mati lama-lama. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Yuk kita belajar dari musola, belajar dari masyarakat masjid. Insya Allah kita pengen bersatu, kita pengen kompak menjaga kesatuan. Kenapa? Karena hidup walaupun berbeda tapi tetap kita sama. Bu, Bang, 5 jari beda nggak? Beda semua, namanya beda, bentuknya beda, fungsinya beda. Ini semuanya beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Walaupun berbeda tapi kompak. Namanya jempol, namanya telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ini simbol semuanya ke dalam bermasyarakat. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk nggak sakit.
Ada simbol dalam bermasyarakat, jempol simbolnya apa? Pejabat. Siapa dia? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Kenapa telunjuk simbolnya? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua urusan. Bangun musola di sono bang, kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, ditekuk orang. Agak model lu nunjuk-nunjuk. Lah orang kaya mah beda, duduk bareng nih orang kaya sama kita. Terus orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah pasti ngomong, waduh bapak sehat pak, sehat bapak. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, yang melarat, abis dibully kita, bu setan lu. Bu bangke lu, nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan aja lu, pindah sono pinggir kali, diusir kita. Makanya simbolnya tunjuk orang kaya. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI Polri adanya di tengah. Kenapa tengah? Netral, ke sono enggak, kemari enggak, di tengah-tengah. Yang ini namanya jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking bang. Siapa dia? Simbol kaum perempuan, dharma wanita, the power of emak-emak. Kelingking. Kecil tapi antep. Jangan macem-macem sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Jangan macem-macem nih. Fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Sodoknya pakai kelingking lah. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Lima-limanya beda, kompak bersatu. Pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, ada anak mudanya, kaum perempuannya. Insya Allah kompak bersatu. Tapi 5 jari ada kelemahan. Kudu kita sadari. Di mana-mana kelingking, kalau sweet ketemu jempol, yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa. Makanya nggak ada Adam nafsu, yang ada Hawa nafsu. Bu, Nabi Adam dirayu-rayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, buah khuldinya mam, tuapin ya tayang, tuapin. Nabi Adam kerayu-rayu, akhirnya teklok juga, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Buah Allah, kalau udah karena godaan perempuan teklok kita bang. Nabi Adam aja kegoda, akhirnya dimakan buah khuldi sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, "Aa, ini buah khuldi ya?" Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher bang. Kenapa? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut. Alhamdulillah. Ibu Hawa makan buah khuldi nyangkutnya di dada. Bersyukur ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta tete ngangkat dengkul, mimi tayang, mimi lah, ribet lah. Ribet. Alhamdulillah tuh nyampe di dada terbelah 2. Bagus bu, terbelah 2. Mencoba kalau 1 doang wah kayak tumor. Emang udah desainnya Allah luar biasa, emang begitu. Itu kemasannya anti pecah, anti karat, anti penyok, gampang ample. Hahaha, lu bocah tahu aja tuh dia resel lu. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang, belum makan orang lapar disuruh ceramah ya begini, acak-acakan ngomong. Panitia sarang ngundang penceramah, Ustadz PA diundang ya kan. Bu, tuh kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang. Sweet kelingking ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya. Makanya perempuan asal nyatuin udah begini aja bang. Bukannya matre, bukan. Emang udah bawaan lahir.
Udah kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan, udah begitu dari sononya. Nggak bakal hilang itu. Yang hilang tuh cemburunya. Kenapa? Dia bisa ngaji sama gurunya, cemburunya hilang. Tuh. Ya kan? Yang kagak hilang itu mata duit. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit, Bang. Iyalah. Duit di mana aja pun kita umpetin, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Maka ibu-ibu hati-hati, Bu. Banyak pasal nih, ada Bapak Kapolsek kita. Kalau ibu nyuci baju suami, itu langsung ibu cuci, kagak taunya ada duit di kantongnya. Ketika ibu cuci, ibu kena pasal pencucian uang. Kalau ketahuan ada, nah ibu ambil, ibu umpetin, berarti ibu telah menghilangkan barang bukti. Kalau ibu belanjain, berarti ibu awas, itu terkena money laundry. Ya insya Allah mudah-mudahan nih kita bisa kompak bersatu. Alhamdulillah Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah, perbaiki ibadah. Yang kedua berakhlak kepada sesama. Dan yang ketiga berakhlak kepada alam. Insya Allah kita malam ini kumpul di jalan utama klaster kita dalam rangka maulid dari musola kita yang tercinta. Yakin malam ini kumpul, nanti kumpul lagi kita di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah, dan berharap semua kita kepada Allah diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terbaik, umatnya pun umat yang terbaik. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah, minta sama Allah semoga apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, Bapak, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan, karena doain saya juga, saya harus berangkat malam ini juga ke bandara karena besok harus acara di Malaysia, 2 hari di Malaysia dalam acara Walimatul Khitan, nyunatin Upin Ipin. Terima kasih dari saya. Lu serius banget ya Bu ya. Ya Allah. Doain biar gemuk Bu, biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk bukan tile jadi tole ntar dah. Ya insya Allah kapan-kapan lain waktu kita ketemu lagi. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Nanti ada guru kita, abah kita yang memimpin doa. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih Ketua Panitia. Jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada. Ya kalau enggak bagaimana, kayak usahain juga. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang takut kelupaan ya barangkali. Jangan dianggap bercanda. Ya itu aja barangkali. Dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.